jadi kreatif di Raga tuh nih, baik lagi kan ininya. Emang ya. mulai apa ya, ngerekrut magang. Ya gitu. Ya jadi memang ya pada akhirnya kembali lagi ke habitatnya. Ya jadi kreatif lead sebenarnya belum terlalu gimana banget karena kan baru banget ya, belum ada sebulan. Iya kan, Baru pusing juga gua ngeliat sendiri kan. iya, jadi ya gini guys, jadi ini buat konteks ya teman-teman. Jadi kan gue mulai di sini kan tadinya kan kreatif bertumbuh podcast ya, walaupun sempat ya ada hands on di Ragaku studionya juga, tapi lebih banyak di kreatif bertumbuh. Nah cuma ini karena Pak Bos kita nih kebanyakan kerjaan sekarang ya, kebanyakan perusahaan gitu, jadi pada akhirnya si Ragakunya dikasih gue peran lebih banyak juga nih, jadi kreatif lead gitu, biar dia bisa fokus ke bisnis yang Kan lain. lu anak desain ya, maksudnya anak kreatif ya, maksudnya nggak magang, nggak apa ya, nggak bisa main stream tuh aneh. Karena kan kalau dreamsnya anak desain kan punya studio kan, ya pasti closer lah Ya bisa. itu. Gue nggak tahu ya antaranya gimana ya. Hah? Gue nggak tahu antaranya gimana ya. Nah gue sambil ngomong apa ya, sambil kerja guys. Iya, jadi emang ya ini chapter baru lah dalam pertumbuhan kita masing-masing. Dari Mas Rio juga chapter baru, dari gue juga chapter baru. Dan ini kalau kalian lihat ya kita lagi explore setup ya teman-teman, karena ini webcam baru nih sebenarnya. Jadi kita harus nyoba-nyoba dulu angle-nya. Kalau teman-teman lihat juga ya mungkin Ini meja kerja gue, meja kerja di sana. Ini meja kerjanya Mas Rio, di belakang gua di sebelah situ. Mungkin udah familiar juga. Waktu itu sempat di sini juga ngetek kan. Dulu malahan yang kantor sebelumnya terpisah kan, perangan gue kewajiban masuk ke dalam gitu kan. Karena ngomongin duit jadi harus masuk ke dalam kan. Oh iya, ini sama BTW kalau kalian lihat matanya agak nyerong nih, di samping kita nih ada monitor gede ya, kita bisa ngeliat muka kita sendiri gitu. Jadi kalau ngeliat ke kamera kayak awkward. Iya. Ruangannya itu memang disusun memang orang leader sebenarnya gitu, karena memang di luar tuh meja magang, tadinya kan di ruang sebelah gitu kan sama podcast. Kayaknya proper podcast tuh di sebelah, ada sofa segala macam. Di sini meja besar untuk anak-anak kerja gitu kan. Ada juga punya anak gua di sini sekarang. Soon to be yang masih screening nih. Nih masuk terus nih, orang nggak ngetes nih lawan. Iya, gua minta untuk di extend gitu kan, biar seenggaknya bisa lebaran kita punya apa ya, punya pasukan untuk bekerja, ngebantu kita lah, untuk ngebantu berkarya juga gitu kan. Karena memang ya namanya manusia kan nggak bisa lepas dari pekerjaan ya. Kalau nyantai doang. Nah, ngomongin manusia nih Mas, menurut Mas Rio nih, manusia tuh apa sih? Bingung juga ya. Gini lah, gimana lu kalau bahasa ininya, gimana lu memanusiakan manusia lain? Udah 3 kata tuh, Bro. Gimana lu memanusiakan manusia, gimana lu memanusiakan manusia lainnya? Dua perulangan tuh manusianya. Kayak ini dulu, apa definisi manusia menurut Mas Rio gimana? Susah sih dijelasin, karena setiap orang beda. Yes. Kalau gini dah, kita bisa melihat dari perlakuannya. Gimana lo memperlakukan Manusia lain. Kan ada, gue tuh ini kan agensi ya. Gue pernah punya teman di ini agensi, bukan agensi, dia di game developer. Paginya tuh tiba-tiba ada pagi yang hektik. Oke. Terus siang meeting, jam 5 dipecat ya. Tanpa pengumuman. Langsung di email blast orang-orangnya, siapa namanya.
sekejam itu. Dan gua nggak tahu ya agensi game lainnya gimana, tapi yang gua lihat waktu itu ternyata sekencang itu. Kalau lu salah dikit cutting, nggak perform dikit cutting. Itu tuh yang gua pikir, apa emang iya kalau misalnya manusia lainnya itu salahnya itu sedikit terus langsung di-cutting, nggak ada toleransinya. Terus lu pernah nggak sih lihat anak magang sebikin kopi? Wah, ini buka aja langsung nih. Gua nggak pernah ya. Gua dulu pas PKL nyuci mobil gua. Gua dari kantor bokap gua aja di kementerian. Gua nggak mau sebut bener mana. Bokap gua tuh sempat handle zaman dia muda, katanya handle beberapa anak kan ya. Temennya lain, terus ngomong gini ke bokap gua, lu nggak pakai gua lu sih, kamu nggak mau ini dilayan sama anak magang, ya suruh aja bikin kopi, bikin sepada kalau ini. Nah, bokap gue tuh kan orangnya yang agak males ya. Ngapain gue masih bisa jalan, masih bisa bikin kopi, bisa bikin teh, masih bisa ke bawah gitu kan, turun, nyuruh anak magang. Kadang dia ngajak gitu kan, ke bawah makan bareng gitu kan. Terus ke gue jadi kayak, oh gini caranya manusia-manusia gitu. Gue pun ketika magang terus kerja nggak pernah tuh kayak disuruh yang aneh-aneh, tetap bekerja di koridornya. Gak tiba-tiba bikin kopi dong, beli nasi uduk di depan dong. Tapi ya sama sih, gue tuh orang yang jarang banget bisa dibilang nyuruh OB di kantor tuh. Kalau gue bisa sendiri, gue lakuin sendiri, cuma bikin kopi gitu dong. Kadang gue sampai gue kenal biasanya mas, kan dulu di kantor sebelumnya kan kayak cateringan gitu kan, dapat makan dari kantor. Nah, setiap istirahat tuh gue pasti ngisi air. Gue bawa botol yang seliteran gitu. Setiap istirahat gue ke situ. Ibunya tuh sampai ngomong, kan cewek ya, ibu-ibu nih, yang masak ibu-ibu gitu. Nah, ibunya sampai ngomong, mas ini mending botolnya nanti saya isiin aja, nanti saya anterin ke ruangan mas. Nggak usah bu, saya bisa sendiri, kaki saya masih bisa jalan kok gitu. Nggak jauh juga gue bilang gitu. Gue pernah punya teman kantor, ini agak ekstrem sih. Perempuan naik SK, bawa mobil, adalah gue dengar keributan di bawah gue dengar cerita keributan di bawah. Gue tuh kerja di lantai 26 jam. Di bawah kan lobby ya, mau ke arah parkiran. Nah dia tuh melindas kakinya satpam ya. Jadi ini kan ujung kaki nih, kelopak kaki, lindes. Nggak sangat lindes. Terus apanya tuh negur banget ya, kalau bawa mobil lah, lu lah yang jangan ini lah, lebih emosi gitu kan. Dia ngelindes ya. Iya, masalahnya sampai bener di situ. Ya, mobilnya dia kalau minggir, ya terus kalau minggir terus. Masa lu yang ngelindes, lu yang ngomel lah. Waktu itu orang ini masih staf HR, dan anak baru. Terus ya sekarang udah jadi kepala SH di kantor lama gua. Gua dengar kata itu kayak, oh gini ya, kalau jabatan lu tinggi emang bisa lu nginjek-injek yang bawah? Kan nggak bisa harusnya kan? Harusnya. Gua aja memperlakukan, gua nyebutnya ya batu-batu lah di kantor. Gua nggak nyebut OB gitu kan. Itu gua ngajak ngobrol gitu kayak lu gitu kan. Ya sebenarnya ya itu masuk ke karakter orang yang masing-masing sih mas. Biasanya ya paling kelihatan tuh, ini aja deh, nggak usah jauh-jauh dulu. Paling kelihatan tuh dari cara penyebutannya. Kayak lu tadi misalkan, ada orang yang menyebut dirinya tuh bos. Ada orang yang nyebut dirinya leader. Kemana aja soal magang aja meeting lumayan alat ya, jangan nyebut gua bos ya. Itu mau disebut apa mas? Nah ini juga aneh juga nih. Ya bodoh amat. Aneh juga nih orang. Jangan kenalin gua sebagai bos gitu. Ini fun fact ya. Jadi Mas Rio itu paling nggak suka kalau dirinya dirasa lebih tinggi dari orang, dipanggil bos kayak apa segala macam.
dikenalin ke orang dia tuh bosnya ini, dia tuh nggak mau. Kayak kemarin ya. Jadi gini teman, jadi gua kalau kenalin dia ke orang, gua tanya dulu nih ke Mas, lu mau dikenalin sebagai apa ke dia nih? Ini aja lah gitu. Harus nyusun skenario dulu nih buat kenalin bapak ini dong. Padahal kalau ngomong langsung bisa kan ya? Kemarin tuh kan kemarin buka puasa sama kantor Bojong kan? Iya. Kantor yang Bogor, cabang Bogor lah. Gua tuh kan memang karena macet ya dulu gitu kan. Jadi telat pada berantakan lah berdua ya kan. Nah terus temen gue kan yang jadi CEO utamanya kan. Iya. Terus ada lagi satu temennya dia bertiga lah kita gitu kan. Nah satu dia sambutan temen gue, terus temen gue satu lagi nih yang baru gabung sambutan. Nah di selasa pergantian sambutan ini gue karena menganggap ya kan bisa nanti sebelah soalnya gitu kan. Gue cukup bilang sama istri gue, nanti kalau dicariin aku lagi sholat maghrib ya. Dalam hati gue menghindar aja gitu. Dan nggak sambutan. Ya gue muter tuh. Gue kenalin dulu lah, terus sama orang dapurnya, Pak kesana, Mas kesana aja, lurus ke sini nih. Biarin dong, gue ikutin aja kan. Gue sholat, pas sholat, udah keluar tuh sambutannya tuh. Dia makan. Nyamperin gue, temen gue nyamperin gue. Tadi kemana? Lu mana gue? Sholat, terus harusnya dia lu sambutan. Ya nggak usah. Gue sini, gue kenalin aja kan, gue ini kenalin ini CEO-nya juga nih gitu kan. Foundernya gitu kan. Ini CEO juga tapi di yang lain di sini bantuin gue. Gue mau gitu nanti nggak usah ngapain sih? Jadi kayak aja ngadu gengsi gitu loh, aja ngadu jabatan. Gue nggak suka banget kan kayak ini kan forum apa ya? Kayak kita tuh lagi bercengkrama lah gitu kan. Terus kok kayak ini gue cuma takut aja kayak showing up gitu loh. Gue ngapain sih gitu kan, ya udahlah gitu, gue ikut aja, ada ini ikut kayak nggak mau terlalu dipanggil owner gitu, nggak, maksudnya biarkan ngalir aja. Nggak pernah gue ajak kan ke satu acara ini kan, gue cuma bilang gue kan ini teman-teman gue yang bantu gue nih. Ini waktu di IT yang bantuin di podcast gitu kan. Gue nggak bilang gue yang ngelit. Ini anak bawa gue nih kayak gitu. Enggak, ini yang bantu gue gitu. Gue nanya orang, ini namanya Rijal, ini namanya Ade gitu. Ini yang bantu gue segala macam gitu kan. Gak mau ngomong ini staff gue gitu. Siapa menteri gue kan enggak gitu kan. Lebih ke bagi gue manusia itu belar aja. Lo kan makhluk hidup nih, makhluk hidup gitu kan. Hewan, makhluk hidup belarnya kan ada hewan, manusia, tumbuhan kan, sama-sama hidup gitu kan. Bagi gue sih gelar aja, ngapain harus jin? Hah? Jin? Ya, yang belakang gitu kan. Maksudnya kayak ngapain? Lu udah punya gelar manusia, tinggal gimana lu memaksimalkan aja. Terus lagi nih, datang bawa mobil, penuhnya parkiran mobil, ngapain dibilangin gitu kan? Biar tahu, masnya mau mobil, harusnya gitu. Gue pernah aja, lu tau motor Beat gue kan? Iya. Motor Beat gue yang karbo itu yang 2009 itu. Iya. Gue datang ke teman-teman gue ya, untuk kasih tau gue kan ada locker kan, dites dong. Gue datang ke tempatnya, gue pakai motor yang sama, zaman gue SMA aja. Sampai gue kuliah, gue pakai. Terus kuliah gue coba-coba mau kerja, nah temen gue nih kerja di kantor IT lah. Datang gue ke pintu, masih pakai motor Beat aja yang zaman SMA. Karena itu juga gue pernah gue ledekin kan? Iya, paham gue ngerti dia nggak ngejek. Iya. Tapi kalau orang lain gue belum tentu terima kata-kata itu gitu kan. Terus gue ingat gue itu apa gimana gitu. Gue suruh parkir di belakang ya, teman-teman gue pakai mobil di depan. Gue pakai motor di belakang gitu. Tapi itu juga ini mas, soal parkir tuh nih gue khusus buat yang punya mall ya. Karena kalau di mall itu, di beberapa mall ya, gue nggak bilang semua mall, di beberapa mall parkiran motor tuh jauh banget.
asli jauh dibanding parkiran mobil. Misalkan ya, parkir mobil tuh di depan, parkir motor tuh kita harus muter-muter dulu mas, pokoknya ribet lah. Dari situ tuh kayak udah kok gue awal-awal dulu pas baru-baru mulai ke mall gitu, kok segininya gitu ya, diskriminasinya tuh segininya gitu. Emang ibaratnya yang punya motor tuh kenapa sih gitu, punya motor doang tuh kenapa? Ini ya yang di Depok, motor baru di Depok, yang jalan kaki yang jauh ke dalam kan. Ya. Parkir motornya kan di luar ya, nggak ada atapnya kan, sebelum ada bawah tuh. Oh iya. Iya kan. Iya. Gue sempet tuh pas udah kayak kok nggak ada, Iya. nggak ada kanopinya ya gitu kan. Iya. Sedangkan Ya mereka udah, kan bikin outdoor aja gitu. outdoor gitu kan. Terus gue mikir, aku ya mungkin karena kecil gitu kan, nggak, gue bingung aja sebenarnya kenapa harus dibedakan. Iya. Sampai ke sana gitu, sampai di titik kayak ini ya. Gitu. Lo pernah nggak lo kalau masuk mall gimana? Tapi kan gue tuh kerja kan di tower besar ya, tinggi gitu. Gue namanya anak pelosok ya, kayak Jakarta kan kerja pakai celana jeans, kaos ya gimana sama kampung kan kaosnya, terus pakai tas ya seadanya gitu kan. Sepatu ada yang gitu lah modelnya gitu kan. Mas mau ngantar paket kemana? Gue digituin ya. Gue digituin. Itu ingat banget pagi-pagi gitu, jam 9:10 lah. Besokannya, gue pakai batik, masih pakai jeans yang hitam agak rapi, pakai batik, terus gue pakai ini sepatu Nike tuh. Gue masuk pagi pak, oh beda ya. Gua dari pintu masuk itu disapa semua orang sampai ke atas. Gue turun lagi yang mau ambil itu, akhirnya kan masuk mall kan, disapa tuh dari jauh, papasan aja pagi pak. Gue mikir, oh kalau gue pakai ini ya siapa lo gitu kan. Padahal gue tetap gue gitu, mereka nggak ngeliat gaji lu, mereka ngeliat looks-nya gitu kan. Pada akhirnya ya, kita hidup tuh di dunia yang penuh dengan gengsi mas. Oh ini yang gue bilang lagi ngumpul di komunitas gue sampai digini, gue tahu kan ya, ini gue sampai ditemu ini Rio gini dia CEO gini. gue pakai kaos sepeda ya, yang bisa buat main sepeda tuh, kaos jersey sepeda lah. Nggak banyak atribut, cuman logo di tengah doang kan. Terus celana training gini nih, terus pakai sepatu gua. Dikenalin sama yang dulunya leader gua, ajak gua kan. Terus kenapa gua nih ke depan orang-orang banyak gini nih CEO nih. Gua langsung notice gua orang-orang ini kalau nggak tahu maksudnya ya. Gua nggak digituin, dia nggak remeh gua. Ya, ada beberapa orang-orang yang lu kayak misalkan lu siapa mau ikutan circle kita gitu. Ini anak-anak ini kan kerjanya kayak di startup itu kan, terus karena bawa tasnya ini tuh ya, mana ya, dari model tas ini lah, tas laptop gitu lah gitu kan. Gue cuma bermodalkan apa handphone, tumblernya itu. wah lu nggak usah tumbler dah, pakai closer. Nah, justru kalau nggak closet pakai ini. Nih, lanyard. Iya gitu kan. Istri gue sampai tahu Mas Rio tuh udah bukan gayanya lagi. Udah bukan zamannya kayak gitu ya. Kayak gitu dia sekarang lebih bawa HP, kunci mobil, sama ini, lo tau gak sih dompet yang tipis itu berkartu? Ya. Gue cuma pakai ATM sama duit receh gitu ya. Kemana-mana tuh kayak sama KTP udah gitu. Gitu aja kemana-mana, jalan udah udah bukan, gue udah malas bawa tas kalau nggak meeting gitu kan. Sebenarnya kan enakan gitu sih. Gue sekarang udah mulai kalau jalan pakai tas yang kecil gitu kan, kayak ngapain kita jalan aja gitu kan. Kayak orang nganggapnya siapa nih gitu kan.
Kan harus kadang kan orang harus glamor gitu. Harus baju gua harus mereknya ini nih gitu. Celananya harus ini, sepatunya harus ini. Tumbler gua harus ini dan orang harus tahu. Banyak tuh masalah kayak gitu. Iya, kayak gua tidak mengunderestimate orang, tapi kenapa orang tuh selalu mikir manusia lain itu ada di bawah dia. Iya. Aku mau tanya contoh HP gua iPhone. Apa? Masih Android lu? Gak bisa lu gini-gini. Kan bisa jadi harga ibaratnya mungkin tabungan dia bisa nih buat beli iPhone, cuma dia nggak mau aja. Karena ada yang kayak gitu. Gue pernah gini jadi lagi keterlaluan pamer lah di divisi gue dulu. Gue juga kan setelah dari corporate ke agency kan pamer lah beli itu kan. Ada si cewek ini pamer cowoknya beli mobil ya, nyicil berapa bulan gitu, baru 9 atau 3 gue nggak tahu berapa lupa gitu. Nyanyi gue tiba-tiba, yuk mobil berapa lama? Ya gitu. Terus gue nggak jawab nih, yang jawab anak-anak. Gue masalah nanya, bukan gue yang ngomong kan. Gue terwakil sama teman-teman ini gitu kan, divisi gue. Lu salah nanya mbak. Malu sih. Dari motor mobil nggak ada, pasti yang nyicil. Karena memang anak-anak ini tahu gue kerjanya gimana gitu kan. Pulang dari situ masih ada yang dikerjain lagi, ngebangunin juga gitu kan. Jadi mereka paham ketika gue datang pagi terus kalau masih datang duduk dan megang gelas, pasti yang dibawa adalah kopi. Paham terus ketika gue mulai ngantuk segala macam, udah mereka pasti bilang lagi di sini gitu, bilang ke bos gue gitu kan, mencoba cover gue gitu kan. Nah kalau manusia yang aja ngadu gengsi ya, atau yang memandang sudah di serata ya, biasanya kan gue tuh lagi tidur mu di sini. Gue yakin gitu kan. Iya. Dan anak-anak ini kayak kalau gue mikir gini, kalau gue grading dia, kalau gue rangkul mereka akan balik support gue apapun itu. Gue kira apa dirangkul gitu kan. Bahkan nggak sampai yang lepas gitu aja. Itu kayak gue manusiain manusia, mereka kan manusiain gue gitu kan. Nggak anggap gue leader memang, tapi gue nggak ada di kayak masih memang leader, tapi bisa loh diajak curhat segala macam, nggak ngomongin kerjaan mulu gitu. Ya itu sih emang kembali lagi, selain kita punya entah kita apapun yang kita punya ya, kita punya skill yang bagus kayak kita punya harta yang banyak, kita punya apapun itu, balik lagi ketika kita punya itu gimana kita ngeresponnya gitu kan ya bos. Kalau nah kan sering ada ungkapannya gini, lu bisa tahu karakter asli orang ketika dia punya harta, dia punya jabatan, atau dia punya sebuah privilege yang dia belum punya sebelumnya. Tuh kelihatan terus. Ini sorry gue potong, pernah nggak ngeliat orang tahu apa? Yaudah sih bayar aja. Ada yang kayak gitu. Timbang cuma masang kabel. Ada. Ya, terus ketika dibayar terus salah dikit dimaki lagi tuh. Kerja ini banget gitu kan. Kerja yang bener lah. Iya pokoknya semua kebemetan keluar lah ya. Iya. Terus kayak ngasih makan seadanya. Iya kan? Lu kerja dari pagi sampai sore nggak ada makan siang segala macam gitu kan. Itu tuh yang menurut gua, ngapain lu ngasih dia kerja tapi nggak lu manusiain. Dia itu manusia kayak lu gitu kan. Kalau nggak ada dia kan nggak ada yang bisa dikerjain buat lu. Itu kadang ya ada lah beberapa oknum-oknum pengusaha tuh yang mereka nge-treat orang-orang yang sering ngebantu mereka nih, karyawan mereka nih udah kayak budak gitu. Iya, gua sempat
eh, apa ya, lihat ini, lihat yang jaga karakteristik apa itu kan diri tuh. Gue kenal sama yang punya usaha nih gitu kan, gue WA gitu kan, mas gue foto tuh mas ini gitu kan. Iya kalau misalnya Spi juga duduk kok dia, kadang kalau Spi sambil main game, gue nggak tahu gimana cara trainingnya gitu kan, soalnya dia berdiri. Kalau di mall mungkin berdiri ngomongin nama soalnya kan, ayo gitu kan, ini sini gitu kan. Ini kan nggak di mall gitu kan, nama harus gitu. Menurut gue pendapatannya salah gitu kan. SOP kan ada di mana berbeda gitu kan. Ini salah tempat aja, dan mungkin bagi si karyawannya kok gue suruh diri lama gitu kan, tapi bagi si pemilik perusahaan kan beda makna. Itu kadang maknanya aja, kadang yang di bawah mah beda sama yang di atas. Yang di atas pengen lagi gini, di bawah nangkapnya beda. Kadang spice-nya di situ, saking crash terus diomongin. Contoh gaji telat dah. Ya kan? Asli karyawan tuh ngomongnya Ini gimana sih kenceng banget kan. Padahal masa gaji telat ya? Iya, padahal kita nih mati-matian cari uang gitu kan. Iya. Kadang yang udah dimanusiain aja masih gak anggap kita manusia. Iya. Kita udah, oh ini manusia nih, diperjuangin segala macam, malah yang di bawah nggak anggap kita manusia. Nah ini POV-nya menarik mas, karena gua kan masih hybrid nih, masih karyawan juga, terus ini udah mulai bantuin mas jalanin bisnisnya. Nah karena gua ada di dua sisi ini, gua jadi POV gua tuh jadi berubah mas sejak mulai bantu bisnis ini, dibanding yang dulu cuma karyawan aja. Bedanya apa? Bedanya tuh gua jadi tahu POV-nya si pebisnis tuh gimana. Kayak tadi misalkan, oh gaji telat, gue jadi mikir kalau misalkan gue cuma POV-nya karyawan nih, gimana sih lu perusahaan gitu, lu ngegaji lu hire orang tapi lu gaji telat, tapi setiap bulan lu maki-maki gini-gini segala macam. Tapi kalau POV-nya pengusaha itu beda lagi. Iya, ini kita tuh bukannya nggak ngusahain gaji lu nggak telat loh, tapi memang ada satu case yang bikin ini telat. Jadi mohon maaf gitu, dan hampir nggak mungkin sebuah perusahaan yang bikin telat gaji karyawannya, entah apapun alasannya, itu nggak minta maaf tuh nggak mungkin. Tapi dari POV karyawan tuh mikir, lu minta maaf mulu gitu. Iya. Bulan depan juga telat. Nah itu dua POV itu gue jadi gue paham nih gitu. Kayak kemarin deh, Riza kan request, mas kan nih udah bala nih, yang satu nih, yang ini nih udah geter-geter lah, terus yang ini resolusinya kan nggak begitu bagus gitu kan. Akhirnya lihat sebelumnya gimana, ini kan baru, terus gue beli ini juga kan akhirnya gitu kan. Terus tripod nah ini nih mic wireless. Gue ngomong sama Rizal, nanti aja gue sayang lah gitu, berapa lama gitu kan. Udah lumayan lama kalau ngomong terus tuh kayak kayaknya enak nih. Terus duitnya kan ada yang diputar-putar lainnya gitu kan, kayak aduh nih gue janji Rizal lama banget kayaknya jateng. Terus begitu kemarin gue sebenarnya meeting sama adalah staff pemerintahan gitu kan, yang lumayan juga uangnya gitu. Terus begitu cair, teman gue cuma nganterin doang, temen gue ngasih uang gitu kan, nih bro buat ngembangin usaha kita. Yang dari project teman gue gitu kan, yang cabang Bogor gitu. Terus gue diajak cuma untuk dengerin dan apa nih yang bisa kita kasih insight dari cabang Bogor sama headquarternya di Depok gitu kan. Uang dikerjain segala macam untuk uangnya cair, terus itu dikasih duit gitu kan. Gue bilang dia bisa nih langsung, karena ada uang lebih gitu kan, bisa langsung hari itu juga gue purchase, langsung jalan gitu. Bagi gue kalau Rizal gue gaji, mindsetnya kan beda. Ya lu bakal alat banget sih, gue cuma alat doang gitu kan, berapa sih gitu kan. Tapi kalau POV-nya sama-sama mindsetnya pengusaha itu kayak
oh ini lagi gimana caranya nih biar dapet ini nih. Dan bahkan ya itu gue dapet mindset gimana cara lu keluar duit tapi lu bakal dapet lagi dari duit itu gitu. Jadi lu keluar duit nggak sia-sia gitu. Padahal gue dapet mindset itu. Kayak ini monitor yang rampok sebenarnya. Betul. Ya kayak misalkan Hibahan ini beberapa dari hibahan kayak depan ada laptop Linux buat coding hibahan juga gitu kan. Kayak klien yang memang udah lama terus begitu paymentnya kelar terus dia ngomong emang ini ada apa gitu kan. Oh kita cuma ada ini doang, gua ada nih laptopnya yang mau nggak pakai. Ini dipinjam dia buat lo aja, pakai monitor pakai aja orang nggak pakai kok di sana gitu kan. Itu beberapa memang ada hibahan gitu kan, kayak OnePlus segala macem. Itu laptop kerja juga laptop hibahan juga gitu kan, nggak beli, bahkan kita nggak beli gitu laptopnya gitu kan. Justru yang kita beli itu ini gitu kan, sama belakang sama PC pun yang di luar ada juga bisa hibahan juga gitu kan. Kalau lu terkoneksi sama manusia lainnya dan lu nggak anggap orang itu lewat something ya, tapi value-nya mereka akan ngasih lu something juga, feedback gitu kan. Dia aja nggak hitung-hitungan nih sama gua, kenapa gua harus hitung-hitungan sama dia? kalau bahasa gue sih ini mas, biasanya apapun yang lu lakukan dari hati itu akan bisa menyentuh hati. Iya, kayak gitu. Kayak apa ya? Kita project kan yang orang, yes, profesional gitu kan. Tapi ketika kita terus, dia akan ngasih akan menganggap kita bukan lagi vendor yang harus dikejar-kejar, tapi oh dia punya begini, dan gue masih ngedepannya solusi kan, dan mereka langsung oh ini orang nggak cuma mau duit gue nih, tapi masih gue stacking up-nya gimana nih gitu kan. Iya, pada akhirnya memang orang tuh harusnya orang tuh nggak punya mindset transaksional gitu. Orang sekarang kan banyak tuh punya mindsetnya ya udah transaksional aja, lu gaji gua kerja sama lu beres. Akhirnya banyak orang ya maaf gitu, kerja pulang udah. Oh istilahnya ini, lo tahu istilah budak modern nggak? Gimana? Ya, lu kerja nih sama orang, terus sebenarnya orangnya memperjuangkan lu. Tapi ketika sesuatu yang lu kasih banyak kerjaan, overload misalnya, terus dia ngomong kayak udah kayak budak lu kerjanya, itu budak modern istilahnya. Nah, maksud gue gini, yang ngasih lu kerjaan kan yang ngebayar lu. Gue sama istri gue selalu ngomong, kenapa sih karyawan itu nggak tuh karyawan deh. Kenapa bahkan manajer ya? Kenapa manajer itu kayak mereka meludah di tempat minumnya sendiri, terus minum. Nah, gua kan orangnya sakit ya. Ya udah, mereka ini kalau kayak gitu terus jadi toksik, jadi virus yang menyebar, kita aja. Gak usah dikasih toleransi gitu. Kalau gue gitu, kalau gue kan masih ya ada celana ini gitu kan. Nanti dulu nih, kayaknya masih bisa diginiin. Ya, gua nggak mau. Kalau kan, udah. Kalau ini udah mau wabah nih, kan dia bakal ngomongin ke sebelah lagi. Terus mereka bikin aliansi nih. Dan gimana caranya aliansi itu bikin gue supaya mengeluarkan apa yang mereka mau. Ya kan? Gue nggak gue nggak mau sesuatu tuh kayak menyebar ke negatifnya. Nih hujan itu dulu tuh. Ini kayak kaset. Nah, kan gue juga bantuin bisnis di bidang training ya. Karyawannya ini gue ngomong sama owner langsung ya. Mereka nge-get gue ngomong tuh bisnis proses, bisnis itu gimana. Gue lagi ada di keadaan seperti ini, keuangan gimana. Terus ngomong ke gue terhubung karena gue mitra kerja gitu kan. Terus lagi meeting, karyawan selalu ngomong, karyawannya selalu ngomong, udah kalau ini beli aja, udah langganan aja.
gue udah tiba kok gampang ya ngomong ini, sedangkan bos gue aja lagi chaos nih soal uang gitu kan. Bosnya aja ngomong sama gue, kamu kan tahu ya kondisinya begini, saya cuma bisa menggaji anak magang nih sekarang, nggak bisa menggaji karyawan baru. Gimana caranya biar mana yang jadi MVP-nya lah, maksudnya bawa produknya gimana, produknya seperti apa yang bisa neken cost gitu kan. Gue paham karena sisi bisnis kan mereka dia nggak bisa jor-joran terus nanti bisnisnya orang yang kaya, karyawan yang kaya, bosnya malah miskin gitu kan. Gue nggak bisa kayak gitu kan. Terus gue kok apa-apa banyak banget gue tembak. Kemarin tuh meeting dari Rabu kalau nggak salah meeting. Itu cukup auto. Soalnya ngomonginnya ya pakai ini aja lah nggak ada, tapi memang mahal pak. Cuma kan kalau duit lah, terus tiba-tiba gue tembak. Awal gimana Rio? Kan masih banyak yang gratis nih pak di luar sana. Terus saya tanya deh, saya balikin lah ke tim deh. Emang yang gratis udah nggak bisa memaksimalkan apa yang ada. Emang ketika itu dipakai, terus apa yang dibuat udah nggak maksimal lagi sama sekarang. Di titik sama udah nggak maksimal lagi. Iya, apakah dengan berbayar kualitasnya lebih bagus? Terus ya belum ada kan? Kenapa harus bayar gitu kan? Gue contoh ya, gue juga pernah pakai Adobe berbayar gitu kan. Dia sama ya Canva karena gratis gitu, karena pakai Affinity. Dan gue bilang aja kan, kalau emang udah di fasenya gak bisa segala macam, barulah berbayar gitu kan. Kayak Gliss kemarin, kan mas ini gak bisa lihat ini. Padahal bayar purchase kan ya. Cuman nah ini not sebesarnya adalah kita kalau udah mulai jadi pengusaha kayak mindsetnya gue keluar uang ini nanti harus bisa muter ke sini, nanti hasilin ini gitu. Iya, kayak kemarin gue kan bukber. Gue nanya kan ke Mas kan, Mas ini ada bukber nih tapi biayanya segini, menurut lu worth it gak? Terus jawaban lu kan langsung, lu jangan lihat harganya aja, lu lihat apa yang bisa lu dapat dari situ. Lu bisa dapat networking, lu bisa dapat ilmu, funneling segala macem. Secara bisnis ini 250.000 murah aja loh. Iya, karena gue pernah dapat yang gue harus bayar 3.700.000 aja untuk ada sesi makan malam sama orang-orang ini. Bayarnya 3.700.000 ya. Orang-orang besar di meja itu. Gue bisa bayar. Jadi yang gue ditawarin ya sama mas yang itu, Mas Jo nih ada seminar nih, ada dia jalan Patir kalau nggak salah, paling batu 240.000 atau 300.000 gue lupa. Gue kira dia ikut yang 1,7 juta karena paling tinggi itu 3,7 gitu kan. Mas ikut yang mana? Soalnya gue ngehnya tuh yang paling atas dia 3,7 sama 1,7. Karena yang gue lihat adalah gimana caranya bisa satu meja sama mereka ini. Oh itu kayak ini ya udah sampai mejanya diatur nih sama siapa gitu? Betul. Karena kalau lu yang paling rendah lu nggak bisa makan malam, gak bisa ketemu di backstage, gak bisa keep in touch gitu kan. 3 juta paling rendah 1,7. Yang bawah tuh ya 300.000 per setengah, 50.000 gitu gue lupa. Gue tanya sama Mas, ambil pertama nih, ikut yang mana? Aku ikut yang ini nih, kok paling bawah gitu kan. Gue mikir, kayaknya dulu lu jor-joran deh ikut sesuatu yang wah banget. Dulu kan lu ikut sekolahnya Indra Nugroho kan, itu 26 juta ya. Iya. Kok gue tahu lah orangnya. Gue sekarang nggak mau kesana gitu kayak. Beliau kan lumayan inilah kalau buat seminar gitu, jor-joran lah. Maksud gue apa lo hopeless gitu kan, atau gimana gitu kan. Terus ya tadi menilai sesuatu tuh karena uangnya gitu kan. Sekarang kalau lo menilai dari materialnya, nggak ngelihat sisi mereka punya value-nya, lo nggak akan ambil. Gue paham orang punya keuangan orang beda-beda gitu kan. Tapi kan lo bisa do something untuk itu gitu kan.
karena gue yakin lu pasti punya uang dana segitu untuk arah sana gitu kan. Dan kalau lu berani kan lu bisa ketemu manusia yang lebih valuable dan lu bisa naikin bisnis lu gitu kan. Ya, pada akhirnya dalam hidup juga kita harus ngambil resiko juga kan. Nggak bisa kita maunya aman terus gitu. Ya udah hidupnya ya gitu-gitu aja di zona nyaman terus dan nggak bakal bertumbuh juga. So gue sama satu gue paling gak suka tuh senior junior. Oke. Kadang di komunitas tuh ada senior junior kan. Bahkan di komunitas bisnis tuh ada aja yang namanya senior junior. Senior hormatin, mau bisnis lu gede, kalau lu junior ya junior aja. Bisa gitu ya. Nah gue itu kenapa gue tidak pernah mengikuti kayak gathering atau kayak ada namanya camping bareng gitu kan. Karena gue tau arah kemana. Kalau misalnya gue bisa lebih gede, terus gue di-track lagi sama bisnis yang lebih kecil, walaupun di senior, gue juga malas, gue udah bayar kok. Bayarnya lumayan loh gitu kan. Kenapa harus di-track lagi? Lu datang ke sini kan gak dibayar, nakin gue. Itu yang paling gue suka gitu kan. Kenapa harus ada senioritas kalau misalnya bisa saling sharing? Gue lebih setuju tutor mentor tuh, gue diomelin mentor ya itu lebih terima gue ketimbang ada senioritas gitu. Kalau mentor kan gue diomelin, mereka manusiain kita kan, kayak nanyanya masih kayak gini misalnya nih, harusnya lu gini, kalau lakuin yang lain ntar lo lihat hasilnya gimana. Ketika gue lakuin yang lain, dia sih membalik, iya kan, ya bilang apa, Bener kan? Gitu. nggak ngegesin, lu sih nggak ngikutin gue, Lu harus ngikutin cara gua. iya enggak, mereka stop aja gitu kan. Itu yang gue pikir manusia tuh sejauh itu, gue mikir manusia tuh, gue ada prinsip keluarga gue adalah ngapain kita harus pamer kekayaan, pamer strata, jabatan. Kalau manusia ini cuma sebatas gelar, lu masuk, lu mati kan gelar lu sama. Manusia usianya 30-an telanjang lagi, ngapain apa yang dibawa gitu kan. Nggak ada ya. Nah ini juga mungkin bisa jadi reminder buat kita semua ya. Kita tuh ya ini menurut pemahaman Islam ya, kita tuh ketika kita meninggal nggak ada tuh yang kita bawa. Kita nggak bawa harta, kita nggak bawa jabatan. Oh, tapi di sana ada jabatan. Itu kan masing-masing lah. Tapi pada ya oke, di nisan lu bawa jabatan, lu di dalam lu nggak bakal ditanya apa jabatanmu, berapa hartamu. Yang ditanya apa agamamu, siapa nabimu, kitabmu apa. Nggak ini ya, misi pagi Nggak ada gitu. Jadi misi Pak Bos. ya itu tadi, ibaratnya gue sih sering ngomong ya, dunia nih main-main aja lah gitu, permainan semua ini dunia ini gitu. Jadi nggak usah yang terlalu ngejar banget, tapi nggak boleh juga yang slow aja gitu. Tapi ngomongin itu, kadang ada nggak sih yang manusia itu ya dia minder sama dirinya sendiri, karena dia nggak mikir kalau dia kayak manusia yang bisa sesuatu, do something gitu loh. Oh, banyak sih yang Nih, matiin dulu yang ini ya. Ini ada kamera sebenarnya. justru teman lama tuh mas lebih kurang ajar mas. Iya kan? Karena dia tahu lu dari orang sama gue, lu ibaratnya gitu. Akhirnya bawa Gue kenal lu kok, oh lu nggak solid lu. akhirnya gitu. bawa gitu. dulu kan lu duduk di gue bahas kan, kita sekelas tuh kelas 11 doang. Iya kan, gue tahu dia emang cuma kelas 11 ya. Dan gue nggak ngungkit masa lalu ya, tapi salah satu temannya pernah dikira retak kacamata gue. Gitu kan, terus gue mikir, dan orang ini tuh cukup unik lah. Mungkin off record gue bisa cerita lebih dalam karena agak berbau agama juga gitu kan. Maksud gue, lu datang tuh, kalau
kan gue tanya lah, lu bisa apa nih gitu kan, mumpung gue punya beberapa akses gitu kan. Gue belum pernah kerja. Nah, Terus ini juga agak relate nih sama cerita yang gua itu. Jadi kita tuh sebagai temen, ya namanya temen lama gitu ya. Iya. Gak mungkin gak mau bantuin. Gak mungkin, bisa dibilang gak mungkin kita gak mau bantuin. Tapi kalau orang yang gak bisa ditolong tuh terus gimana? Ya Nah. kalau kondisinya kayak gitu, lagi mau gimana kita nolonginnya gitu. Gue belajar satu hal. Kita tuh nggak bisa nolong semua orang. Ya, pada akhirnya gitu. Kita nggak bisa ngebantu semua orang. Mau sebanyak apapun uang kita nggak bisa ngebantu mereka dengan uang. Karena gue ngomong sama istri gue tuh pas, karena gue nggak tidur terus bahas chatnya beliau sampai sahur gitu kan. Panjang berarti itu ya. Chapternya banyak tuh. Terus gue gini ngomong istri gue, ini orang kalau mas kasih modal 1.000 aja misalnya, bukan buat modal aja, pasti bayar Ya. apa yang udah dipakai kan. Ujungnya akan terus Iya. mau gue ajarin gimana pun, karena nih gue tuh sempat Mindset sih, mindset. gue ngomong gini guys, dia tuh dulu pernah datang WA dulu tuh WA gue lupa apa DM gitu, dengan hal yang sama, minta kerjaan gitu kan. Gue sudah datang ke Bojong. Sorry ya, kalau muka gue ada bayangan-bayangan nih abis hujan jadi agak golden hour ya. Jadi ada bayangannya. Nah, jadi datang gue tuh gue masih di kantor Bojong karena ini belum aktif gitu kan, belum punya kantor, masih di rumah nyokap gitu kan. Ya udah kalau lo mau sini kan kantor gue di Bojong Gede gitu kan. Tau nggak jawabannya apa? Ih jauh banget ya. Bro, gue motoran dari Ciracas ke Bojonggede tuh setengah jam lebih dengan jarak lebih dari 10 kilo lebih tuh dari Ciracas ke, lo kan pernah ke kantor apa rumah yang Ciracas kan? Itu dari ke Citayam aja berapa lama? Main itu 1,5 ada kan? Setengah jam kan? Apalagi Bojong kan? Dan itu gue pagi-pagi aja, gue Senin Jumat itu di kantor Cawang. Sabtu Minggu gue kantor Bojong pagi-pagi, gue pulang jam 9 malam gue. Full Gue gak ada libur. Kok bisanya manusia ini ngomong jauh? Maksud gue kalau lo datang lo kasih bensin, Iya. gue gak pelit gitu kan, gue kasih makan. Itu ini kali dia kode kali. Gak ada nih ongkosnya nih. Ya, contoh deh, nggak yang udah pernah gue kalau ada tamu nggak perlu kasih makan, Iya. gue kasih minum. Contoh si mbak Tanjung Priok kan juga tuh waktu isi podcast kan gue kasih makan ya Entertain itu ya, full power. kasih makan kan karena bagi gue kan lagi tamu kan, segimana mungkin gue kalaupun misalnya gue habis dan Kan yang itu yang apa? Debat kusir itu dia kan kasih sate. kasih sate kan, beli sate gitu kan. Walaupun akhirnya gue yang makan ya. Iya. Karena ada lah satu hal ya. Terus maksudnya walaupun nggak ada uang di dompet digital, pasti gue bilang sih gue bisa nggak isiin, karena rekening yang di HP gue tuh rekening perusahaan nggak boleh diambil gitu kan. Pasti bakalan curiga auditnya apaan ya buat jajan, Buat apaan lu? gitu kan, lu isiin dong buat ada tamu deh gini-gini. Ya udah beli ini gitu, bahkan satu aja kadang gue kasih gitu kan. Iya, masa lu datang ke gue kasih apa wah, itu aja dah. Kan kita mencoba manusia dia, gak ada kerjaan nih. Ya, itu ya ibaratnya apa? Iya kan? Secara moralnya ya kan kita pasti punya perasaan juga dong, masa sih Iya kan temen gue gitu, ya, tongkrongan gue dulu gitu kan. gue kenal lo gitu, gue kenal bahkan mungkin kenal deket gitu. Iya maksudnya pernah duduk bareng gitu satu meja gitu kan, terus pernah ngobrol cukup lama gitu, terus datang ke gue minta pekerjaan, kok nggak gue kasih gitu kan. Begitu yaudah kesini aja kan, bisa diobrolin kan gitu kan. Bisa iya. Cuman emang mereka aja yang manusia inilah yang akhirnya
Oh. Dianya udah menutup diri duluan gitu. Iya, gue sempat juga tuh ada kok yang bilang dia gue ke tempat tuh ada nggak dapat apa-apa nih. Aduh, gue ada project, udah bener, datang dia harus datang, gue kasih makan, gue kasih minum gitu kan. Terus dapat gue kasih project gitu. Gue mikir kalau emang bener datang kayak gini terus gue kasih project. Oke, jadi yang datang terus dijawab udah bisa nggak kerjanya nih? Gue bayar sesuai porsi lu minta berapa? Dia minta 4 juta, gue kasih 4 juta. ya. Kan dia ya minta segitu, gue kasih lu gue lebih kan. Terus Dan nih berjalan nih project nih. ya udah jalan, udah pamit gitu kan. Kalau gue mikir kenapa orang-orang yang minta kerjaan terus gue suruh datang gitu bilangnya jauh, lu kayak nggak mau usaha dulu. Iya sih. Ya itu kadang ya agak aneh juga sih. Ya sama aku juga punya nih, bahkan kalau lu kan mungkin cuma apa tadi kelas 11 doang ya. Ini tuh gua ada temen yang dulu ketika sekolah ya, ketika pas gua SMK, ini orang hampir tiap hari main ke rumah gua. Asli beneran, pulang sekolah dia nggak pulang dulu ke rumah gua dia. Minta makan ya? Minta makan. Ya kalau itu ya udahlah, itu mah gak usah dibahas. Ibaratnya pulang sekolah dia nggak pulang ke rumah, Ya. dia ngikut gue Kan bisa makan dulu. gitu. Makan dulu di situ. Tapi ya enggak rame-rame gitu, nongkrong lah, sering nongkrong bareng dan gue tahu nih orang gitu. Dulu orang ini mas, gue look up banget mas. Kenapa? Karena gue tuh dulu ya SMK tuh kan gue multimedia, gue masuk multimedia tuh nol mas. Gue nggak ada background apa-apa, gue nggak punya privilege apa-apa. Jadi gue harus ngelihat orang-orang. Nah cara gue belajar adalah gue berteman dengan orang-orang yang gue anggap oh dia jago nih kayaknya nih di sini nih, gue temenin. Nah orang ini adalah salah satu murid unggulan mas, murid unggulan khususnya di SMK gue soal pelajaran produktif multimedia. Dia jago lah, ngedit jago, desain jago, segala macam jago lah. Ini anak nih 3 besar terus mas kalau di sekolah dulu. Cuman berjalannya waktu ya udah kita temenan segala macam bla bla bla, ya udah hidup berjalan gitu kan, dia dengan hidupnya dan gue dengan hidup gue gitu. Dan alhamdulillahnya ya gue sampai sekarang berproses gitu kan, dari yang karyawan segala macam. Nah gue dapet kabar nih mas, gue dapet kabar ceritanya nih dari teman gue yang satu lagi lah, adalah jadi dulu tuh kita sering nongkrong di rumah gue tuh, ada beberapa orang lah. Nah satu orangnya lagi nih WA gue, dia bilang nih gue kasih lah si teman lu ini, dia bilang gue kasih teman lu ini biar ngechat ke lu aja ya, soalnya dia ngechat ke gue udah angkat-angkat dah, dia bilang gitu. Iya. Sampai bilang kayak gitu karena memang itu gue bilang ke dia nih, ini orang tuh udah nggak bisa ditolong mas gitu. Kenapa? Karena kesalahan yang dia buat tuh konyol dan parahnya kesalahannya tuh dibikin sendiri gitu. Itu yang bikin ya udah lu harusnya beresin dong, ini yang lu bikin sendiri loh, ini semua ini terjadi karena kesalahan lu sendiri lah. Terus tapi kok lu membebankan itu ke teman-teman lu dengan dalih lu solid dong, lu kan dulu temen sama gua, lu masa gak bantuin gua gitu. Kan sulit juga ya kalau gitu. Gua tadi kan di DM-nya gue sebut nama kan. Lu masih komunikasi sama ini nggak? Karena orang-orang ini yang nongkrong bareng nih zaman dulu sekolah. Terus gue dibahas sama dia, yang dibahas masih komunikasi sama satu orang itu biang kerok orang sebenarnya, biang kerok Bandela. Gue sempat ini orang sejago lah. Terus sempat juga ketemu sama nama yang disebut sama dia, masih sama si ini yang nama pertama gitu. Terus sempat tanya gue juga waktu gue belum nikah tuh, gue ketemu di salah satu kedai ini lah. Kan foto gue, bro ya, gue nggak sebut nama lah. Terus gue bayar, mandi, balik nungguin gue aja di kasir tuh. Terus sambil jalan ke meja gue dia ngoceh tuh,
bisa dong lu kalau kerjaan gak macam. Di mati gue, lah bapak lu kan orang kaya, masa gak ada pekerjaan buat lu? Minimal di usaha gitu kan. Lu kalau bokap gue punya banyak duit pak, gue farming gue aja. Ternak lele gue, minimal ternak lele lah 3 bulan sekali kan. Iya kan, lele berapa sih gitu kan. Simple aja gitu, cuma bakat sih gitu kan. Maksudnya dapat modal kan aman gitu. Sampai minta ke gue gitu, terus gue mikir kenapa yang dulu orang tuanya tajir melimpir, anak-anaknya nggak dapat pekerjaan, atau kenapa nih sama orang tua ini gitu kan. Gue pikir apa karena orang tuanya akhirnya terlalu memanjain, udah seakan-akan nih manusia nih harusnya berguna nih. Akhirnya udahlah, gue biarin aja dah. Akhirnya kan udah sebelah aja ujungnya ya. Tadi kan pas dibilang bokap meninggal, sebelumnya kayak gimana? Gue nggak bilang bokap lu gimana, tapi cobalah untuk lu kan bisa, lu kayak ADM gue kan pakai internet ya. Browsing apa gitu. Ngapain kayak bikin AI kayak ngapain gitu kan, drag gambar kayak. Minimal lu tanya AI lah. Nih hidup gua gini, gua harus ngapain dah gitu dah. Iya, gua aja pekerjaan gua ini kebantu sama AI gitu kan. Nanya segala macam, berjalan sama bikin script bikin itu juga kadang pakai AI gitu kan. Ini kok bisa manusia ini seakan-akan terdampar di goa tapi bisa DM gua. Itulah dia. Maksudnya kalau lu aja masih ada di dalam gua nih, tertutup guanya tapi masih punya sinyal, lo kan cara gimana caranya ngegali tanpa merusak tangan lu. Browsing kan memang. Aku ya tanya El lah, ini gua gak punya kemampuan apa-apa, udah nolak dulu. Kan gue juga mau memanusiakan dia sebagai manusia kan, kenapa dia udah ditinggal dulu kayak berarti reject gitu. Lu belum mulai perang sama sekali, tapi udah kalah lu. Gini berarti kan, gue datang dengan persenjataan lengkap nih. Dia mau ikut perang nih. Tapi gue nggak bisa pakai pedang lagi. Gue bawa segala macam kan. Emang lu sebelumnya kan gue tanya itu, emang lu sebelumnya kerja di mana? Artinya lu, emang lu sebelumnya lu pernah punya pengalaman berantem sama orang nggak? Minimal kan gitu ya. Pernah mukul orang nggak? Nggak ada sih. Pernah nih, kan pakai tangan ya. Lo pernah nunjuk orang nggak gitu kan? Terlepas lo kalah atau menang, lo pernah kan nunjuk orang? Iya. Lo pernah nyoba nggak? Iya, nunjuk orang gitu kan. Dia langsung, kan gue belum punya belum punya pengalaman. Kayak gue tanya kan lo pernah nunjuk orang apa enggak misalnya gitu kan? Kenapa dia langsung defense banget gitu jawabannya? Terus kayak ya udahlah nih, sudahlah gitu berarti ini orang akan beres di depannya gitu kan. Dan itu memang banyak kejadian gitu kan. Dia kalau gua kasih asupan sekali aja berulang bakal ke guru. Jadi kayak malah parasit. Iya, yang dia mah makmur, gua sama bini gua yang ribut. Selalu ulang gitu kan. Bukan berarti uang gua pelit soal duit ya, tapi ini agak keterlaluan sebenarnya. Gue tuh dapet pelajaran saat gue tuh ada di fase dimana, gue tuh gila mas ini apa? Gue tuh orangnya gampang kasihan mas, gampang kasihan sama ngelihat orang-orang yang di sekitar gue kan. Dulu tuh gue, ya udah mas, gue bantuin aja. Gue sampai ya entah itu uang, entah itu apapun, gue tuh udah nggak ngarep feedbacknya. Ya udah gue ngasih aja. Dulu tuh gue kayak gitu. Sampai di satu titik gue bantuin orang, nah feedbacknya nggak enak lah ke gue. Nah dari situ tuh gue belajar. Oh ternyata kita tuh boleh baik sama orang, kita tuh boleh bantuin orang. Tapi ternyata tuh kita harus pilih siapa yang lebih layak untuk kita bantu. Nah itu bukannya kita nggak boleh bantu orang, tapi kita harus tahu siapa yang layak dan lebih layak buat kita bantu. Iya, karena memang pada akhirnya tuh kalau lu, gua gimana ngomongnya?
kadang tuh kita mau menurunkan egoisme buat bantuin orang, tapi kadang orangnya itu nggak mau ngikutin alurnya dulu, maunya terabas gitu, instan gitu. iya. Contoh misalnya gue nggak punya uang nih, gimana caranya dia punya uang ya, gue ajarin, coba deh lu jualan desain, kan gue nggak bisa desain, oke nggak bisa desain, lu coba buka ini, lu tak-atik aja, gak harus bagus dulu, kan gue selalu bilang ke dia, jangan nggak usah perfect dulu lah, yang standar dulu aja gitu kan, kagak diikutin. Kadang Nanti coba, ya kan ngomong dia konten kan, ya lo coba ulang lagi, gue kan pakai bahasa soft ya, coba aja konten lagi, gak usah diedit, langsung upload aja gitu kan. Ya kelihatan kan, ya apa ya, kadang kita tuh juga harus nyadari juga, ini gue sempet bahas di beberapa episodenya develop ya waktu itu. Jadi kadang tuh orang sibuk banget nyalain, wah keadaannya tuh kayak gini, kita tuh nggak bisa, ini tuh sulit, ini tuh gue nggak bisa gitu. Jadi kayak udah ngeblok dirinya duluan gitu mas. Keadaan lah disalahin, si inilah disalahin, si itulah disalahin. Tapi kadang tuh orang lupa mas, dia ngelihat ke segala sisi, tapi dia nggak ngelihat ke dalam diri dia sendiri. Apa ya yang sebenarnya udah gue lakuin buat ngusahain ini gitu. Apa ya solusinya dari hidup gue? Ada yang salah nggak ya? Ada yang kurang nggak ya? Gitu. Itunya tuh nggak dipikirin gitu mas. Lebih mikirnya keluar aja gitu. Mikirnya ini salah orang, ini salah siapa gitu. kayak Bukan introspeksi dirinya tuh nggak ada gitu mas. ini kan gue juga usaha tuh pasti kan ada naik turunnya aja, kan sempat di fase dimana nggak ada klien sama sekali. Nah ini juga penting buat teman-teman tahu. Nggak semua pengusaha seperti yang kalian lihat di Instagram, di YouTube, yang pamer-pamer duitnya. Enggak. Terus gue mencoba buat gue turun deh gue sama gue gitu kan. Gue samperin semua orang yang gue kenal yang memang punya usaha gitu. Gue datengin, gue minta insight ya ke semua. Satu, kalau mau jarak ke Bogor gue samperin aja. Bahkan sampai titik itu sampai titik di Jogja. Lo tau ceritanya kan Jogja. Datang gue WA semua orang di Jogja, di Solo, di Jawa Timur, gue sampai ke sana gitu kan, sampai ketemu orang-orang ini, ngelihat medan segala macam gitu kan, ngelihat medan orangnya gimana, lokasinya gimana segala macam. Mereka, gue datang dengan, gue nggak bilang, nggak dengan datang dengan kepala terisi dan angkuh, dan gue cuma bilang, oh iya kita lagi di masa kayak gini nih. Gue ngomong dengan ada yang merendah gitu, gue ngomong ya Bali cuma sekian orang, berapa orang yang bantu gitu kan, terus cuma ada ini, gue kenalin yang bantu ini segala macam. Mereka masih bantu tuh bukan uang, gue punya funding kesini nih, mau nggak lu hubungin? Gue hubungin aja, gue semua itu. Kalau yang di daerah Depok ini sama gue, setiap ada teman mereka mau bikin website atau branding, mereka ngasih nomor gue, mas aku dapat nomor dari sini ya, hidup gue gitu kan, hidup lagi akhirnya gue gitu kan. Yang Jojo ngajak ketemuan nge-zoom, yang dari Jogja, dari Jawa Timur, dari Semarang segala macam tuh, yaudah zoom aja nggak usah kesini jauh-jauh gitu kan, segala macam. Gue tanya dari sini, gue kayak personal gini. Thank you, udah gue say thanks ke mereka gitu kan, udah dibantu. Mereka nggak bantu gue duit, mereka bantu gue lewat koneksi. Itu ya, itu yang harusnya tuh lo kalau mau dimanusiakan,
ya lu juga harus jadi manusia seutuhnya, bukan istimewa yang berbicara gitu kan. Akhirnya memang nggak ada yang bisa nolong diri kita selain diri kita sendiri. Iya. Dan kita nggak bisa nyalain orang tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya hidup kita tanggung jawab kita sendiri sebenarnya. Iya, itu dia. Jadi kita harus benar-benar mengusahakan diri kita sendiri dan kita harus mengusahakan mimpi kita sendiri. Apapun tuh jangan mindsetnya apa-apa tergantung orang lain, tergantung keadaan A, tergantung keadaan B, C, D. Lakuin dulu aja teman-teman, lakuin dulu aja, ikhtiar dulu aja yang benar gitu kan. Usaha yang cerdas, jangan cuma keras gitu. Dan gue yakin Tuhan tuh juga nggak tidur kok. Tuhan juga ngelihat usaha lu sebagus apa, segigih apa gitu. Pada akhirnya hasilnya pasti bakal mengikuti gitu. Tapi ketika lu cuma ya gue udah kerja keras nih, udah kerja keras banget nih dari pagi sampai pagi lagi gitu, nggak tidur gue seharian gitu. Tapi kalau prosesnya nggak lu evaluasi, prosesnya nggak lu lihat, lu ngelakuin hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda, ya hidup lu bakal gitu-gitu aja. Jadi tetap evaluasi diri juga, tetap introspeksi diri juga, jangan cuma bisa nyalain orang, nyalain keadaan gitu. Jangan ngandelin orang lain gitu atas kehidupan kalian, dan jangan menyalahkan orang lain tentang apa yang kalian lakukan gitu. Itu apa yang kalian lakukan dalam hidup ini, ya itu tanggung jawab kalian. Pada akhirnya ya kalian tuh, ya kita cuma punya diri kita sendiri, kita nggak punya siapa-siapa untuk membantu. Dan bahkan nanti ketika kita meninggal dunia pun kita di liang kubur sendiri kok. Kita nggak bisa tuh minta tolong si A, si B, si C. Koneksi lu bagus nggak ngaruh tuh di situ gitu. Jadi ya kita harus sebisa mungkin mandiri lah, jangan mengharapkan bantuan orang lain dulu. Jangan ini mungkin bahasanya agak sedikit kasar, jangan istilahnya lu mengemis gitu. Kalau lu bisa usaha, jangan mengemis dulu. Jangan usahain dulu gimana caranya, lu cari caranya. Sekarang banyak banget tools, banyak banget media yang bisa bikin lu tuh ngerti caranya gimana. Ada AI, ada sosial media yang bisa bantu lu tanpa biaya tuh bisa sebenarnya. Iya. Ini tinggal masalah lu mau apa enggak aja gitu. Kalau mungkin bicara zaman dulu mungkin akses buku kita beli buku aja susah gitu. Orang yang punya buku tuh cuma orang-orang tertentu, orang yang punya pengetahuan orang-orang tertentu. Tapi sekarang pengetahuan tuh udah di mana aja ada gitu. Semua akses udah kebuka lebar. Ini berarti ibaratnya kalau memang kalian masih belum berhasil, masih belum mencapai tahap hidup yang kalian inginkan, ya kalian harusnya introspeksi lagi, bukan nyalahin keadaan atau apapun, karena semua akses udah kebuka. Kalian udah nggak bisa alasan lagi nih gitu. Mungkin itu ya. Jadi intinya ya kita harus punya kemandirian lah tentang hidup kita. Kita harus bisa bikin hidup kita tuh, kalau mau hidup kita sukses, ya kita harus cari tahu caranya gimana gitu. Jangan menggantungkan kesuksesan diri kita kepada orang lain gitu. Ya itu sih. Dari gimana Mas? Ada tambahan nggak? Ya, yang kalau emang kalau manusia tuh kalau misalnya lu mau dianggap jadi manusia, iya lu turunin egoisme dulu. Itu sih, supaya dan kosongin gelas yang lu punya, supaya lu bisa nerima feedback dari orang lain. Itu sih gua udah
sore mau beli takjil ini tak habis aku desainnya. Ini warta aja dulu nih kita nih. Jadi mungkin segitu dulu ya teman-teman episode kali ini. Intinya ya kita harus bertanggung jawab tentang hidup kita sendiri, jangan bergantung sama orang lain. Dan manusia itu cuma gelar teman-teman. Manusia itu cuma gelar. Jadi jangan merasa kalian tuh lebih tinggi dari manusia lain. Padahal kita semua tuh sama. Kita semua tuh dari tanah ya kalau menurutmu ajaran Islam itu. Kita semua itu dari tanah dan nanti kita juga akan kembali ke tanah gitu. Mungkin segitu dulu episode kali ini. See you in the next episode. Ya.